Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Putri Harnintya di #Bebar Belajar Bersama. Kali ini jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya ya. Bebar kali ini kita akan belajar bersama mengenai export pricing strategi. Dalam menjalankan sebuah usaha, pengambilan keputusan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Namun terkadang kita tidak yakin apakah keputusan itu akan kita ambil atau tidak, keputusan itu akan memiliki keuntungan atau tidak, dan apakah keputusan itu memiliki nilai yang bermakna. Dalam pengambilan keputusan tersebut, kita tidak bisa langsung mengatakan, oke, saya mengambil, oke, saya tidak akan mengambilnya. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya analisis. Nah, untuk saat ini, kita akan membahas terkait cost and benefit analysis. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang benefit cost analysis. Apa itu benefit cost analysis? Jadi, benefit cost analysis adalah pembandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk atau tidak pada perspektif bisnis. Nah, apabila melalui analisis tersebut ditemukan bahwa manfaat atau benefit lebih besar daripada biaya atau cost, maka bisa dianggap bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Sebaliknya, jika terjadi benefit yang lebih rendah dibandingkan biaya atau cost, maka pengambilan keputusan tersebut harus dipikirkan kembali. Metode ini adalah cara pengambilan keputusan berbasis data yang paling banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan, baik oleh perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil ataupun startup. Namun setelah cara kita lebih luas, metode ini juga bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan yang tidak berhubungan dengan bisnis ataupun perusahaan sama sekali. Mengapa benefit cost analysis itu penting? Nah, jadi benefit cost analysis ini sangat diandalkan oleh perusahaan dan organisasi bisnis lainnya yang mendukung proses pembuatan keputusan, dikarenakan analisis ini akan memberikan pandangan berbasis oleh bukti-bukti agnostik terkait isu yang sedang dibahas tanpa adanya pengaruh dari unsur opini, bias, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan benefit cost analysis. Setelah kita memahami tentang konsep apa itu benefit cost analysis, berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menerapkan analisis benefit cost analysis. Yang pertama adalah membuat kerangka analisis. Untuk bisa melakukan analisis yang tajam, mendapatkan hasil yang akurat, Anda harus membuat kerangka kerja analisis terlebih dahulu. Bagaimana bentuk kerangka kerja ini berbeda-beda tergantung dari spesifikasi organisasinya. Yang kedua adalah identifikasi biaya dan manfaat. Langkah selanjutnya yang harus diambil dalam mengaplikasikan analisis biaya dan manfaat ini adalah dengan membuat dua daftar yang berbeda, yaitu yang pertama berisi tentang biaya-biaya yang akan diperkirakan, dan daftar yang kedua adalah berisi tentang manfaat atau keuntungan yang diharapkan oleh pengambilan keputusan ini. Ketiga, yaitu adalah menentukan nilai dari setiap biaya dan manfaat yang ada. Tanpa adanya alat ukur yang sesuai dan pasti, akan sulit kita untuk membandingkan antara biaya dan manfaat dalam cost benefit analysis ini. Untuk itu, dalam setiap item yang ada, kita harus tetap menentukan nilainya dengan mata uang. Dengan demikian, kita akan bisa memperoleh hasil yang lebih akurat. Biaya dan manfaat langsung akan mudah diukur dengan uang. Namun, biaya dan manfaat yang lain akan sulit dihitung. Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak perlu mencoba. Kini sudah banyak aplikasi-aplikasi software dari berbagai metode yang akan membantu kita dalam menentukan nilainya.
Yang keempat adalah menghitung total nilai biaya dan manfaat dan lalu kita akan membandingkannya. Jadi setelah kita setiap biaya dan manfaat ini kita nilai masing-masing dalam mata uang, kita hitung dan kita bandingkan jumlah dari keduanya. Jika jumlahnya melebihi dari jumlah biaya, jumlah manfaat lebih besar dari biaya, maka kita bisa untuk melanjutkan prosesnya. Tapi jika manfaatnya ini lebih kecil daripada biaya, maka sebaiknya kita harus berpikir ulang apakah kita akan mengambilnya atau tidak. Langkah-langkah untuk menganalisis benefit analisis dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, menentukan negara tujuan dan jenis kain yang akan diekspor. Negara tujuan yang akan dijadikan untuk perhitungan dalam penelitian ini adalah negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Yang kedua adalah menentukan gramasi kain. Gramasi kain adalah perhitungan kain pada setiap meternya. Di sini ada gramasi lusi, ada gramasi pakan, dan gramasi total. Setelah itu adalah perhitungan untuk gramasi RS3. Dan kita akan mendapatkan gramasi totalnya yaitu 154. Yang ketiga adalah menentukan benang yang akan dibutuhkan. Jadi setelah kita mengetahui masing-masing dari gramasi kain yang akan diekspor, kemudian selanjutnya adalah kita menentukan berapa banyak benang yang digunakan untuk proses produksi pada masing-masing kain. Dengan asumsinya kita akan mengekspor sebanyak 100.000 meter, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita ketahui bahwa satu balai benang adalah 181.440 gram atau 181,44 kg sebesar 6 juta rupiah dengan kebutuhan benangnya ya pada RS3 adalah 516 juta rupiah. Dan yang keempat, kita akan menghitung biaya bahan pendukung. Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, harga benang chemical untuk konstruksi RS3 per meternya adalah 90 isi order 100.000 meter, maka biaya chemicalnya yang dibutuhkan sebesar 9.500.000 rupiah. Dan rumus ini untuk menghitung mesin yang digunakan dalam memproduksi dengan metode yang kita gunakan yaitu job order. Dengan asumsinya order satu konstruksi 100.000 meter dengan masa pengerjaan 1 bulan dan perencanaannya adalah sebagai berikut. Ada perencanaan warping, 7 set warping dalam satu set berisikan 5 bin dan masing-masing bin dikerjakan oleh 3 shift. Jadi dalam satu set yang berisikan 5 bin itu dikerjakan oleh 15 orang. Jadi perhitungannya adalah yang kedua adalah sizing. Sizing ini juga terdapat 7 set, namun dalam satu set hanya dikerjakan dalam satu shift. Yang ketiga ada reaching. Setelah beam sudah melewati warping dan sizing, kemudian proses selanjutnya adalah reaching. Yang keempat adalah proses weaving. Di sini perencanaan dilakukan oleh staf produksi, di mana perencanaan tersebut dibuat agar kain pesanan dapat dikerjakan selesai tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Dan ini adalah datanya. Tabel di samping menunjukkan bahwa di hari pertama proses penenunan terdapat 5 mesin yang dijalankan oleh 3 karyawan per shift untuk setiap mesinnya. Jadi dengan dijalankannya 5 mesin, maka akan membutuhkan 15 karyawan per shiftnya pada setiap harinya. Dan pada hari kedua dan selanjutnya akan ada penambahan mesin dengan kelipatan 5 dan penambahan karyawan dengan kelipatan 15, sehingga
Hari ke-12 dengan jumlah maksimal 60 mesin dan 180 karyawan per shift. Kemudian setelah hari ke-12 mesin akan dikurangi lagi dengan kelipatan 5 sehingga hari terakhir semua mesin berhenti beroperasi. Begitu pula dengan jumlah karyawannya, sedangkan gaji untuk satu karyawan per shiftnya adalah 50.000. Jadi berdasarkan perencanaan tersebut dapat diketahui bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan di bagian tenun adalah sebesar 108 juta rupiah. Yang keenam adalah menghitung biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik pada PT Kusumananda Putra yaitu ada biaya untuk spare part, biaya untuk bunga bank, dan biaya lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata biaya overhead yang dikeluarkan oleh PT Kusumananda Putra setiap bulannya memproduksi semua jenis kain adalah 1.450.000 per bulan, dengan rata-rata produksi yang dihasilkan setiap bulannya adalah 3.450.000 per meter kain. Hingga untuk perhitungan BOP-nya per meter, BOP per 100 meter yaitu didapatkan 42.020.000 rupiah. Yang ketujuh adalah biaya finishing. Jadi PT Kusumananda Putra ini hanya menjalankan proses pembuatan kain sampai dengan penenunan yaitu berbentuk kain grey. Namun ekspor adalah kain dalam bentuk finishing yang siap untuk dyeing atau proses penawaran. Jadi untuk proses finishing itu sendiri PT Kusumananda Putra bekerja sama dengan perusahaan lain. Biaya untuk proses finishingnya sendiri yaitu Rp150 per meternya. Jadi apabila melakukan finishing sebanyak 100.000 meter, maka perhitungannya adalah biaya finishing 150 per meter dikali dengan 100.000 sehingga biaya finishingnya yaitu 15 juta rupiah. Dan yang kedelapan adalah menghitung biaya packing. Untuk biaya packingnya sendiri seperti tabel diketahui bahwa totalnya yaitu 17.800.000 rupiah. Harga tersebut adalah harga per meter 500 meter kain. Karena setiap bel kain dipack dengan menggunakan satu karung dan berisikan rata-rata 500 meter. Maka untuk orderan 100.000 meter per biaya packing Rp3.560.000. Artinya untuk pengiriman 100.000 meter kain dengan jumlah kurang lebih 200 karung maka membutuhkan biaya packing sebesar Rp3.560.000. Biaya tersebut bisa berubah apabila packing dilakukan untuk kain yang lebih tebal dan konstruksi yang berbeda karena semakin tebal kain gulungannya akan semakin besar dan membutuhkan packaging yang lebih banyak. Yang kesembilan adalah analisis biaya. Untuk analisis biaya yang pertama adalah komponen harga X work. Di sini kita ketahui manfaatnya. Term CIF memberikan manfaat yang cukup besar pula yaitu dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan pembeli bahwa apabila term CIF yang digunakan maka barang yang sudah diasuransikan ke perusahaan asuransi oleh penjual. Meskipun terkadang asuransi yang diberikan oleh penjual adalah asuransi dengan tingkat minimum cover yang masih memungkinkan importir untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk menutupi asuransi tambahannya. Nah, sehingga dapat disimpulkan, ini aku mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, dengan selisih biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing term, maka seharusnya profit yang didapatkan juga harus memiliki selisih yang besar. Namun pada kenyataannya profit dengan term yang berbeda-beda hanya terdapat selisih yang sedikit saja. Apabila dilihat dari segi biaya dan manfaat, memang CIF memberikan manfaat yang lebih besar, profit yang lebih besar dan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Namun dengan keuangan dan manfaat yang besar yang diperoleh dari penggunaan term tersebut, tanggung jawab yang besar juga diperoleh oleh perusahaan.
Selain itu, setiap term pasti akan memiliki kelebihan masing-masing. Dan kesimpulan yang kedua adalah, selain kelebihan atau keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Incoterm ini, ada kelemahan di mana kelemahan tersebut bisa menjadi kendala atau menyebabkan kerugian seiring dengan penerapan term tersebut pada PT Kusumananda Putra. Di antara keempat term tersebut yaitu X-Work, FOB, CIF, dan CFR, term yang paling sering digunakan oleh perusahaan ini adalah CFR. Namun dalam penerapan di lapangan, term CFR ini sering terkendala oleh masalah fluktuasi harga freight, sehingga CFR ada beberapa term lain yang digunakan oleh PT Kusumananda Putra. Yang paling banyak kelemahannya yaitu adalah term CIF. Hal ini karena tanggung jawab. Hal ini karena tanggung jawab yang tertanggung pada term-term X-Work, FOB, dan CFR juga ditanggung di dalam term CIF. Selain itu, masih ditambah dengan tanggung jawab penjual untuk membayarkan asuransi laut untuk pengiriman barang apabila menggunakan term CIF. Nah, begitu sahabat Bebar. Jadi kali ini kita telah belajar tentang export pricing strategi dengan menggunakan job order pada PT Kusumananda Putra, yaitu pada selain itu kita. Nah, begitu sahabat Bebar. Jadi kali ini kita telah belajar tentang export pricing strategi pada PT Kusumananda Putra dengan menggunakan metode job order analysis benefit cost analysis. Sekian dari saya. Jangan lupa terus pantengin Fadia Putri Harnintya untuk kita belajar di hashtag Bebar lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.